Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Today we are going to talk about the first meeting in our class, which is Business English 1. So I think it is very important to know the objective, the syllabus of this course. Therefore, I invite you guys, ladies and gentlemen, to listen to this explanation to make it sure that everyone can understand what I'm talking. Since this is very fundamental for our course, I will shift to Indonesian. Ya, baik teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kursus kita atau mata kuliah kita akan dijalankan selama satu semester. Dan penting banget buat teman-teman untuk mengetahui silabus atau RPS ya, yang harus kita ketahui dan kita laksanakan selama satu semester. Apa aja teman-teman yang harus diketahui atau dicapai ya, atau objektifnya apa aja selama satu semester ini. Oke. Nah, sebelum saya bahas secara detail terkait dengan RPS ini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa untuk kebijakan sejak akhir tahun kemarin ya, bahwa di kampus kita untuk masuk teman-teman, masuk itu jadi walaupun sakit ataupun izin itu tetap masuk persentase. Jadi maksimal sakit, atau ini aja ya, saya tulis saja. Jadi teman-teman di kelas kita selama satu semester, oke jadi ini biar deal ya, selama satu semester, oke, maksimal tidak masuk ya, 3 kali. Ya, jadi biar persentasenya memenuhi teman-teman bisa masuk, oke, biar teman-teman bisa memenuhi kewajibannya ya, agar bisa ikut ujian UTS atau UAS, maka teman-teman harus masuk kelas terus. Kalau ada kendala maksimal izinnya hanya 3 kali, itu mau sakit ataupun izin. Nah, gimana kalau misalkan sakit? Ya nggak bisa tidak harus izin misalkan ya, harus tidak masuk. Nah, maka harus menyertakan surat dokter dan nanti minta tugas tambahan kepada saya untuk nanti mengubah. Nah, karena di sistem tetap harus ditulis hadir seperti itu nantinya. Oke, jadi teman-teman, to make it sure ya, saya tidak akan nanti ngurus terakhir-terakhir mepet-mepet UTS atau UAS. Jadi saya ingin memastikan teman-teman sudah mempelajari kebijakan ini ya di awal semester. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman nanti saya nggak tahu dan sebagainya. Jadi dalam satu semester maksimal tidak masuknya 3 kali, baik itu izin, sakit, apalagi alfa, gitu ya. Kalau alfa tentu tidak ada toleransi, oke. Tapi kalau misalkan masih izin ataupun sakit dan itu jelas gitu, nah mungkin itu ada toleransi dengan mungkin penambahan tugas gitu. Nah, untuk penilaiannya bagaimana teman-teman? Penilaiannya adalah seperti biasa ya, tugas, oke, sorry, ada tugas, oke, struktur penilaiannya ya, tugas 20%. Oke, tugas 20%, terus oke, tugas 20%, terus presensi. Presensi itu 10% ya. 10%. Oke. Nah, 10%. Oke, 10%. UTS, oke, 10%. UTS 30%. 30%. 30%. Dan UAS-nya 40%. Bukan UTS. UTS. Oke, dan UAS-nya itu 40%. Oke, 40%. Oke.
Nah, ini aturannya ya teman-teman, sehingga tolong benar-benar diperhatikan. Jadi memastikan teman-teman tidak ada salah-salah informasi selama kuliah ya. Jadi pastikan kalian selalu masuk untuk mencapai eh, target minimal ya, bisa ikut UTS atau UAS. Nah, teman-teman di kelas saya, mungkin ada yang pernah ikut kelas saya sebelumnya, maka saya biasanya mementingkan ke project. Nanti UTS dan UAS-nya mostly dalam bentuk project juga. Nah, tetapi teman-teman tetap wajib mengikuti UTS dan UAS yang diselenggarakan oleh fakultas, dan itu biasanya saya eh, akan konversi ya nilainya, UTS UAS-nya masuk tugas ya untuk 20%, tetapi wajib. Jadi kemarin kalau ada case yang tidak ikut ujian, maka otomatis nanti tidak lulus di kelas saya. Jadi tetap harus ikut ujian secara maksimal. Nah, walaupun nanti porsi yang paling banyak nanti nilainya saya akan lihat di aktivitas kelas dan juga project-project yang saya berikan selama kuliah. Oke. Oke, kita move on langsung ke RPS-nya ya. Nah, jadi RPS-nya teman-teman ini oke, untuk semester ini. Oke. Nah, teman-teman ini adalah targetnya ya. Oke. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif ya di bidang kebenaran. Oke lah, itu secara umum. Tentu ini ya pemahaman tentang penggunaan bahasa Inggris dalam lingkup bisnis, pengetahuan tentang keterampilan berbahasa Inggris dalam lingkup bisnis ya. Terus kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara verbal maupun non verbal, yaitu writing dan lain-lain ya, berhubungan dengan aplikasi bisnis gitu. Terus memahami atau mampu menguasai bahasa Inggris bisnis dengan yang ditandai dengan pencapaian nilai minimal C, ya, teman-teman. Itu di kelas saya. Terus capaiannya nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman ini akan belajar tentang apa sih definisi dari bisnis Inggris itu, pentingnya itu apa, terus bedanya bisnis Inggris sama general English itu seperti apa. Nanti kita akan bahas tentang itu. Terus mengidentifikasi dan menganalisa bisnis English terms ya, dan juga menggunakannya seperti apa. Eh, Cara berkomunikasi dengan baik di lingkup bisnis ya, seperti apa, business English communication. Nah, nanti juga ada skill telephoning, terus ada presentation juga. Nah, kemungkinan besar nanti ada projectnya, kalau by video, kemungkinan by telephoning, atau business presentation langsung secara di kelas ya. Kalau memang nggak bisa, kemungkinan besar nanti by video. Oke, selanjutnya adalah ini setengah semester berikutnya, khusus kita akan fokus tentang bagaimana sih kita memahami standardized testing, terus juga bagaimana mendapatkan beasiswa ya. Oke, cara kita mendapatkan beasiswa. Jadi setelah itu apa itu standardized testingnya, dan juga ada misalkan tentang beasiswa ya, ada IELTS, TOEFL, Duolingo, TOEIC misalkan, dan detail explanation tentang itu semua, dan juga bagaimana sebenarnya cara mendapatkan beasiswa gitu. Oke, terus selanjutnya mahasiswa menghasilkan presentasi bisnis Inggris yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memahami berbagai peluang persyaratan beasiswa ke luar negeri. Itu outputnya ya nanti teman-teman. Nah, itu saya kira poin-poin pentingnya ya. Oke, nanti detailnya teman-teman nanti saya share juga di grup, atau mungkin nanti saya share di link ini juga biar teman-teman bisa akses ya. Oke, ini poin-poinnya nanti akan kita pelajari nih. Oke. Oke. Jadi ada poin ini adalah business English, general English, English terms, telephoning, presentation, introduction to standards testing, preparing everything, to get scholarship or study overseas. Ini adalah poin intinya ya, materi pembelajarannya. Nah, referensinya ada 4 reference yang utama, tapi juga akan ada banyak referensi, termasuk saya mungkin buatkan video buat teman-teman untuk dipelajari selama belajar di kelas saya. Nah, di kelas akan banyak praktek, akan banyak project juga yang akan kita lakukan bareng-bareng. Oke. Nah, untuk detailnya teman-teman nanti bisa dibaca sendiri secara mandiri ya. Nanti filenya akan saya share ke teman-teman. Oke, intinya sampai UTS sampai sini ya. Kita sebelum UTS itu ngomongin tentang oke, tentang basic ya dalam bisnis Inggris. Nah, setelah itu
setelah UTS ya, maka kita bahas tentang gimana sih cara dapat beasiswa, kayak misalkan gimana ISMA, gimana sih teman-teman kalau mau kuliah ke luar negeri, bagaimana exchange ataupun internship ya, magang di luar negeri sebagaimana. Nah, itu kita akan bicarakan nanti secara detail setelah UTS gitu ya. I think that's all guys. So without further ado, I think I have to close the discussion, okay, the topic for today yaitu ngomongin tentang silabus dan juga classroom contract lah ya, apa aja yang harus kalian lakukan dan kriteria penilaiannya seperti apa. Ya saya kira sudah dijelaskan dan kalian harus masuk berapa kali selama selama semester ini ya, dan juga kalian nggak boleh masuknya maksimal berapa, sudah jelas ya, 3, maksimal 3, mau apapun kondisinya itu sebenarnya. Nah, kalau ada, emergency, maka bisa diskusikan langsung dengan saya. Langsung, ngomong langsung di kelas atau nanti bisa japri ke saya. Oke, so, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya, bisa tanya di komen, bisa nanti tanya ke saya secara pribadi, I think it's gonna be possible ya. Oke, thank you so much for, watching this video. See you in another occasion. Bye bye, guys.